siang Bapak. Selamat siang. Mohon izin untuk minta waktunya sebentar Bapak. Ya, monggo silahkan. Ini berkaitan dengan saya sebagai guru penggerak angkatan 7. Kebetulan di modul 3.1 itu ada tugas untuk wawancara demonstrasi kontekstual 3.1, itu praktik pengambilan keputusan seorang pemimpin pembelajaran. Nah, ini wawancaranya itu dilakukan dengan seorang pemimpin, yaitu kepala sekolah. Ini kebetulan dengan Bapak. Mohon izin ya Bapak. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Bapak. Yang pertama, selama Bapak menjadi kepala sekolah, pernahkah Bapak menghadapi masalah di mana masalah itu menjadikan Bapak dilema, memilih antara sama-sama benar gitu Pak? Oke, baik. Jadi untuk ini saya selaku pemimpin di sekolah ini tentunya memiliki banyak tanggung jawab, baik tanggung jawab literasi, baik tanggung jawab pembelajaran, tanggung jawab kepemimpinan dan lain sebagainya. Dalam hal ini adalah tanggung jawab dalam hal pembelajaran. Ini memang kepala sekolah itu adalah memiliki tanggung jawab dalam masalah pembelajaran, sehingga apapun yang terjadi di sekolah itu adalah kepala sekolah itu bertanggung jawab terkait dengan konteks pembelajaran di sekolah. Nah, dalam hal kasus-kasus di pembelajaran di sekolah ini banyak terjadi di sekolah kita, ya. Di antaranya ada kasus di sini ketika asesmen itu, di sini ada anak yang kategori inklusi, ada anak yang kategori kemampuan rendah dan lain sebagainya, yang mana anak-anak itu sudah direkomendasi, ada yang tetap tinggal di sini dan ada anak yang harus rekomendasinya itu pindah ke SLB dan lain sebagainya. Terus ada kasus-kasus ada anak akan pindah dan lain sebagainya. Jadi sangat kejadian-kejadian itu sangat kompleks yang memang kepala sekolah sebagai pemimpin yang harus bertanggung jawab dan bisa mengambil sikap. Mungkin itu terkait dengan hal ini. Ya. Kemudian Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut di mana itu merupakan dilema etika atau merupakan rujukan moral? Kalau dilema etika kan intinya sama-sama benar, ada nilai kebajikan yang benar dan juga melawan nilai kebajikan yang benar. Namun kalau rujukan moral kan di sisi lain benar, di sisi lain salah. Ya. Bagaimana Bapak mengidentifikasi? Oke. Jadi untuk ada satu rujukan moral, yang kedua adalah apa tadi? Dilema etika. Dilema etika. Di dalam dilema etika ini adalah di sini ada dua plus yang sangat dibenturkan dan harus memilih salah satu. Nah, dalam hal ini dalam kasus, contohnya dalam kasus ada anak minta pindah sekolah di mana saat itu jembatan putus sehingga orang tua itu sangat kejauhan. Mereka ingin agar anaknya itu belajar dengan baik sehingga minta dipindah. Terus yang kedua juga ini di sisi lain di sekolah kita ini juga untuk jumlah siswa juga masih kurang, sehingga kita sendiri juga membutuhkan adanya tambahan siswa, karena dengan semakin sedikit siswanya juga bosnya semakin sedikit, operasionalnya juga. Nah, karena itu di sini ada dua hal positif yang saling berbenturan. Yang pertama adalah keperluan sekolah untuk mendapatkan murid yang banyak dan berkualitas. Yang kedua adalah di sini juga nilai positif bahwa kenyamanan anak belajar itu harus diperhatikan, yang mana pada saat itu memang kondisinya jalannya untuk menuju ke sekolah ini
tidaklah sulit. Nah, terus yang ketiga juga untuk timing atau waktu anak belajar itu juga harus diperhatikan, tidak boleh putus di tengah jalan. Nah, di sini perlu dianalisis plus dan minusnya. Kalau anak itu dilepaskan itu apa akibatnya? Kalau kita harus pertahankan itu apa akibatnya? Nah, sekarang semuanya itu memiliki dampak positif semuanya. Apabila anak itu kamu dilepas, maka anak akan bisa nyaman belajar di dekat yang orang tuanya. Nah, tapi di sisi lain dengan lepasnya itu tentunya jumlah siswa kita berkurang, apalagi anak yang pindah itu termasuk anak yang berkualitas kita. Nah, sedangkan di sisi lain kalau kita ingin mempertahankan, orang tua merasa keberatan, kejauhan, kurang nyaman dan lain sebagainya. Nah, disinilah jadi ada masing-masing ada positifnya. Tetapi tetapi juga ada negatifnya. Tetapi di sini ada kepentingannya adalah sama-sama di sini ingin mendapatkan siswa yang berkualitas dan ingin mendapatkan banyak siswa. Di sana juga ada anak itu ingin belajar dengan nyaman. Nah, karena itu perlu dianalisis antara plus minus dan lain sebagainya. Akan tetapi karena pertimbangan nasib anak itu adalah dinomorsatukan, maka akhirnya anak tersebut kami lepas. Walaupun dengan berat hati, sebenarnya alasan pertama karena jauhnya itu sudah tidak bisa untuk diterima lagi karena jembatan yang semula putus sudah bisa dilalui kembali. Tapi karena itu juga ibaratnya ada semacam perjanjian dulu akan dilepaskan setelah semesternya lepas, maka akhirnya karena janji itulah akhirnya tetap anak itu kami lepas. Jadi semuanya seperti itu adalah kondisinya. Baik, itu tadi berarti termasuk dilema etika gitu, iya, Pak? Iya, dilema etika. Bapak sudah menjalankan pengambilan keputusan dengan prosedur, langkah-langkah dan juga dengan koordinasi, diskusi, musyawarah dengan orang tua dan juga dengan guru gitu, Pak. Iya. Nah, berarti itu sudah ada langkah-langkah untuk pengambilan keputusan sesuai dengan prosedur. Kemudian kalau kasus bujukan moral pernah menemui nggak? Iya. Oh, banyak sekali kasus bujukan moral, diantaranya beberapa waktu yang lalu misalkan ada anak yang melakukan pelecehan seksual. Itu kan ini adalah termasuk pelanggaran. Nah, jadi pelanggaran moral di situ karena nafsu dan lain sebagainya itu adalah termasuk dalam kategori apa tadi? Bujukan moral itu. Nah, untuk bujukan moral itu maka penanganannya maka yang bersangkutan yang itu dipanggil secara pribadi, diajak diskusi dengan baik sehingga untuk mengetahui kepastian apa yang dilakukan anak terkait dengan moral itu, terus apakah mereka itu sudah tahu atau belum, karena ini juga kita barangkali prasangka kita itu salah, tetapi karena dia hanya persepsinya yang tidak nyambung sehingga itu kadang-kadang terjadi kesalahan. Maka harus kita pastikan dulu tentang persepsi anak terhadap perbuatan yang dilakukan. Nah, ini diajak diskusi dulu lah. Seperti ini misalkan perbuatan seperti ini termasuk baik atau tidak. Nah, kalau barangkali persepsinya dia itu baik, nah maka yang perlu kita luruskan persepsinya dulu bahwa ini adalah pastikan ini ada termasuk perbuatan melanggar moral. Kan seperti itu. Kalau dia hanya salah persepsi seperti itu, saya kira kalau setelah diluruskan itu kita tinggal ngawal anak itu bahwa ini tidak boleh, tolong jangan kena. Tetapi kalau ini adalah kalau persepsinya sudah benar, itu dilakukan dengan sengaja bahwa tahu itu perbuatan lain, itulah yang perlu kita ambil
tindakan berikutnya. Nah, untuk tindakan berikutnya untuk tahap awal kita diberi nasihat terkait dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma itu agar anak itu bisa sembuh, termasuk dengan orang tuanya, agar orang tua di rumah juga bisa mengasihi. Itu dilakukan sekali, 2 kali. Nah, setelah 3 kali kok tidak ada perubahan, maka diberi peringatan tertulis ya, agar tidak melakukan perbuatan melanggar moral itu lagi. Tetapi kok kalau itu sudah diberi peringatan tertulis masih melakukan hal kesalahan yang sama, nah, maka yang kami lakukan adalah konsultasi dengan atasan. Karena kita tidak bisa serta-merta mengeluarkan anak dari sekolah, kita tidak boleh melaksanakan kekerasan. Maka untuk mengambil keputusan maka harus konsultasi dengan atasan dulu, sebaiknya seperti apa, maka kita ikuti aja arahan atau aturan dari atasan. Dan kita juga harus melihat aturan-aturan yang berlaku. Ya, mungkin itu. Ya, baik Pak, secara rinci sudah Bapak jelaskan tadi untuk pengambilan keputusan di mana menghadapi bujukan moral dan juga dilema etika. Pada intinya, kalau saya tangkap tadi intinya bagaimana mengambil keputusan itu harus sesuai dengan prosedur ya Bapak, dan melihat lagi kasusnya, dan juga intinya itu berpikir berpihak pada murid. Kita mengutamakan pelayanan pada anak, bagaimana sang anak itu bisa belajar dengan nyaman dan juga di sini memiliki etika dan moral yang baik gitu ya. Untuk selanjutnya Pak, seandainya Bapak memiliki masalah, adakah Bapak memiliki jadwal atau aturan yang tertentu dalam menyelesaikan suatu masalah tersebut atau kasus dilema etika itu? Mungkin ada kasus pada suatu saat nih, saat itu Bapak langsung membuat jadwal tertentu atau saat itu juga diselesaikan? Itu adalah melihat situasi dan kondisi yang ada pada saat kejadian itu sendiri. Kalau sesuatu itu bisa diselesaikan pada saat itu juga, misalkan ada perkelahian dan sebagainya, langsung bisa didamaikan, selesai, ya sudah. Tetapi kalau sesuatu itu tidak bisa diselesaikan saat itu juga, maka butuh adanya konfirmasi, adanya komunikasi dengan pihak-pihak lain yang untuk menggali informasi selengkap-lengkapnya dan seakurat-akuratnya dalam penilaian terhadap satu permasalahan itu. Jadi permasalahan itu sendiri di dalam penanganannya harus perlu adanya klasifikasi juga. Jadi ini klasifikasinya seperti apa, seperti itu. Nah, apakah ini klasifikasi, apakah hanya cukup bisa damai satu juga, atau sampai ke ranah hukum dan lain sebagainya, maka itu butuh analisis yang yang komplit, yang luas dan sebagainya. Dari hasil analisis itulah, jadi untuk melakukan analisis itu yang pertama itu anak yang berperkara itu diajak komunikasi face to face dulu, jangan jadi perorangan dulu, secara personal dulu. Setelah personal misalkan ada 2 konflik, maka satu panggil dulu, kemudian bergantian panggil dulu, nah itu terjadwal. Kan itu. Jadi dipanggil, setelah itu lain kali dipertemukan dua-duanya dikonfrontir. Nah, jadi gitu. Jadi pertama digali dulu informasi dari satu pihak, terus digali lagi ya pihak lain, digali, setelah itu dikonfrontir. Baru diambil kesimpulan dari analisis itulah bahwa dapat diketahui penyebabnya ini, terus ibaratnya yang salah itu ini dan lain sebagainya akan dapat diketahui dari situ. Nah,
Maka setelah diketahui, diklasifikasikan, oh ini adalah termasuk tindakan pelanggaran berat atau pelanggaran ringan atau sedang dan lain sebagainya. Kalau mungkin pelanggaran ringan kemudian bisa diselesaikan saat itu juga setelah konfirmasi dan lain sebagainya. Nah, tetap maka di sini pentingnya adanya klarifikasi atau tabayun, itu saling di situ. Nah, kalau pelanggaran berat, kalau bersama ranah hukum, ya kita harus ikuti aturan-aturan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya, sebentar Bapak, saya cut dulu. Baik Pak, untuk selanjutnya mungkin dalam sebuah kasus dilema etika dalam penyelesaiannya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah untuk membantu Bapak menyelesaikannya? Ya, tentunya untuk menyelesaikan itu butuh adanya kolaborasi dengan berbagai pihak yang terkait. Nah, itulah yang memudahkan, maka di sini butuh ada komunikasi. Nah, yang diantaranya kalau ini terkait dengan pembelajaran di sekolah, maka di sini selain yang berperkara, maka butuh adanya klarifikasi dari guru kelas atau guru lain yang tahu, atau kalau kejadian itu di rumah yang dibawa ke sekolah, perlu adanya komunikasi dengan orang tua. Nah, itulah yang membantu untuk memudahkan melakukan analisis, sehingga analisis itu nanti hasilnya lebih tepat. Jadi tentu adanya kolaborasi dengan orang tua, dengan guru, di mana anak itu berada, khususnya di guru kelasnya. Semuanya perlu dikonfrontir, ya, perlu digali informasinya, baru semuanya dikonfrontir, nah, itu. Sehingga nanti bisa ditetapkan klasifikasi seperti apa dan seperti itu. Baik, berarti intinya kolaborasi dan komunikasi yang baik ya, untuk yang siapa saja yang terlibat. Kemudian terakhir nih Bapak, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, mungkin pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Ya, jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari kejadian-kejadian itu, maka harus kita selesaikan dengan bijak. Untuk bisa menyelesaikan dengan bijak, maka perlu adanya yang pertama itu tabayun atau klarifikasi, itu paling utama. Jadi klarifikasi, menjalin komunikasi dengan baik orang yang berperkara atau orang yang ada di lingkungannya. Nah, dari situ setelah klarifikasi, terus personal, setelah itu perlu dikonfrontir antara satu pihak dengan pihak lain. Nah, ini dalam hal setelah itu baru bisa diklasifikasi tentang kesalahan siapa yang salah, siapa yang benar, dan pastinya apa, baru bisa diambil tindakan. Jadi kuncinya adalah yang kita dalam pelajaran, apapun perlu adanya komunikasi dan adanya perlu klarifikasi untuk menyelesaikan segala masalah. Baik, terima kasih Pak untuk penjelasan Bapak mengenai bagaimana pengambilan keputusan. Dari sini kan saya jadi belajar juga menjadi seorang pemimpin itu harus bagaimana tidak sekonyong-konyong langsung mengambil keputusan dengan secara singkat, tapi kita harus menganalisis bagaimana cara mengambil keputusan yang harus melalui beberapa tahap tadi, melalui klarifikasi, komunikasi dengan baik, dan harus koordinasi dengan semua pihak yang terkait gitu ya Pak, baru mengambil keputusan. Baik, mungkin dari saya itu saja Pak pertanyaannya. Terima kasih atas ilmunya yang mencerahkan, mungkin bermanfaat juga untuk saya nanti ke depannya. Suatu saat saya menghadapi sebuah kasus di dalam kelas ataupun dengan rekan, saya bisa
eh, bertanya atau koordinasi dengan Bapak bagaimana harus mengambil keputusan. Itu Ya. Pak, terima Ya kasih. itu semoga sukses semuanya. Ya. Selamat siang Bu Dian. Siang Bu Desi. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Bu Desi sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya. Ini mohon maaf, mohon izin menyita waktu Ibu sebentar ya Bu. Nah, ini berkaitan dengan saya mendapatkan tugas di Guru Penggerak Angkatan 7. Kebetulan ada materi mengenai praktek pengambilan keputusan ini. Tugasnya untuk wawancara kepada kepala sekolah terkait pengambilan keputusan. Oh iya. Kira-kira Ibu bersedia nih? Iya bersedia demi Bu Desi. Alhamdulillah, ini ada beberapa pertanyaan Bu. Yang pertama, selama Bu Dian menjadi kepala sekolah, pernah tidak Bu menemui kasus semacam dilema etika? Dilema etika itu suatu kasus yang dimana itu nilai-nilai bertentangan, nilai kebajikan itu bertentangan antara benar melawan benar. Dan juga pernah juga tidak menemui kasus semacam bujukan moral. Kalau bujukan moral itu nilai benar melawan nilai salah gitu Bu. Mungkin kemudian pernah mengalami hal semacam itu Bu, bisa Ya. diceritakan? Ya pernah ya, pasti di suatu instansi itu ada dilema seperti itu. Semisal sederhananya itu ada yang guru terlambat karena banjir pada saat mau berangkat kerja dari rumah sudah berangkat lebih awal, tapi ternyata karena kendala banjir dan itu luar kota akhirnya terlambat. Itu kan juga termasuk dalam dilema etika ya, karena di situ ada dia itu antaranya dia sudah punya niat untuk baik datang lebih awal, tapi ternyata karena kendala itu pernah saya alami. Lalu gimana langkah-langkah Ibu untuk mengatasi hal semacam itu Bu? Iya, untuk mengatasinya ya pasti kita tetap harus menganalisis dulu ya, masalahnya itu terjadi kok terlambat kenapa, kita ajak ngobrol lah. Jangan sampai nanti kita mengambil suatu keputusan di mana keputusan itu akan menjadi konflik baru. Padahal kan itu hal yang tidak disengaja. Dan jika ada teman, mungkin temannya ya merasa kok sering terlambat seperti itu, kan kita harus ngobrol juga dengan rekan tim yang lain supaya tidak terjadi kecemburuan. Berarti intinya harus menganalisis dulu Iya. permasalahannya bagaimana, Iya. terus dikoordinasikan, komunikasikan Iya. juga dengan teman-teman yang terlibat di Iya, dunia betul. terdekat ya Bu ya. Iya. Kemudian yang satu lagi tadi menemukan kasus yang bujukan moral, pernah nggak Bu semacam itu ditemui? Yang bujukan moral itu contohnya apa ya Bu Desi? Bujukan moral itu contohnya itu begini Bu, satu kasus yang dimana benar melawan salah, misalnya penggunaan anggaran, dimana itu anggaran itu kan sudah ada rencananya, penggunaannya untuk apa, tapi itu dari misalnya dari teman-teman itu maunya untuk kesejahteraan ini, nah terus dibuatkan nota al-akhirnya aja, yang penting bisa untuk di LPJK. Kemudian itu di sisi lain kan itu salah, melanggar peraturan, tapi teman-teman ingin ada seperti itu, istilahnya kesejahteraan lah gitu. Terus bagaimana Ibu mengatasinya? Ya, untuk terkait dengan anggaran ya memang dilematis ya, untuk anggaran khususnya anggaran ke sekolah itu. Saya awal masuk di SD tahun ke-1 ini juga sama, ada teman yang menyampaikan untuk apa anggaran seperti itu. Nah di sini saya sebagai kepala sekolah mengantisipasi hal tersebut. Saya mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa uang itu bukan hak kita, tapi adalah hak murid. Jikalau kita kepengen kesejahteraan, kita pengen jalan-jalan, atau pengen beli baju, atau beli seragam, kita pakai cara menabung setiap bulan. Dari yang saat teman-teman dapat PPP atau baju itu kita adakan tabungan, dan itu alhamdulillah sudah berjalan di sini. Jadi kita kalau mau jalan-jalan, mau makan-makan itu enak, sudah pakai uang sendiri, tidak menggunakan uang yang memang bukan haknya kita.
Iya. gitu. Iya, bijak sekali itu. Ya, memang itu berarti harus sesuai peraturan Iya. itu ya Bu ya. Kita melanggar hukum Oke. juga. Lalu Bu, tadi menemukan kasus dilema etika tadi, mungkin Ibu ada nggak selama ini itu yang ikut membantu dalam menyelesaikan seperti itu? Iya, yang pastilah di sekolah itu kan ada yang namanya pasti teamwork ya, nggak mungkin saya bekerja sendiri. Jika ada kasus seperti itu pasti kami melibatkan rekan-rekan guru, apalagi yang rekan mungkin yang dekat dengan yang bersangkutan. Iya, yang teman dekatnya bisa sambil ngobrol secara kekeluargaan supaya hal itu tidak terjadi masalah lagi. Kemudian ada nggak Bu jadwal atau aturan tertentu, misalnya ada satu kasus hari ini, kemudian Ibu punya deadline atau harus hari ini segera selesai, atau mungkin Ibu punya deadline kapan harus diselesaikan gitu? Itu tergantung kasusnya. Jika kasus itu bersifat urgent, harus saat itu juga diambil keputusan, maka harus saat itu juga. Tapi jika kasus itu tidak urgent, kita bisa menganalisis dulu sesuai dengan tingkat kasus itu. Kalau memang itu perlu kita analisis terlebih dahulu, kita melibatkan teman-teman untuk rekan sejawat juga, baru kita bisa mengambil sebuah keputusan. Kalau untuk dijadwal sepertinya tidak bisa ya, karena itu mengalir sendiri. Karena takutnya nanti dalam pengambilan keputusan kalau terlalu singkat, kurang maksimal, dan dikhawatirkan merugikan salah satu pihak. Terus terakhir Bu, ini dari semua yang telah Bu Dian sampaikan, mungkin pelajaran apa yang bisa Ibu petik dari percakapan kita ini? Ya, untuk pelajarannya saya kira untuk setiap pengambilan keputusan kita tidak boleh gegabah, tidak boleh sesuai dengan perasaan kita saat itu, tapi harus memikirkan dulu efek dari keputusan kita itu nanti akibatnya apa, kemudian itu berpengaruh tidak pada salah satu pihak, karena keputusan yang kita ambil harus untuk kedua belah pihak itu menguntungkan. Jangan sampai ada yang merasa dirugikan dan keputusan itu tidak menimbulkan konflik baru lagi dalam suatu instansi. Itu biasanya. Ya, terima kasih Bu Dian. Kalau yang saya tangkap dari pembicaraan tadi, intinya Ibu dalam mengambil keputusan harus dianalisa terlebih dulu, tidak sekonyong-konyong, harus mengambil keputusan saat itu juga. Jadi melihat apa dulu kasusnya, dan juga harus koordinasi dengan siapa yang terlibat di dalamnya, gitu ya Bu, agar nanti menemukan keputusan yang terbaik untuk semuanya, gitu ya Bu. Terima kasih Bu Dian atas percakapan singkatnya yang bermanfaat. Semoga sukses selalu ya Bu Dian. Sukses selalu buat Bu Desi. Terima kasih Bu Dian. Sama-sama.